apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik pada dispenser, sebuah rumah mewah di kawasan Jalan Pangayoman, Kota Makassar nyaris terbakar. Unjuk rasa mahasiswa yang menolak tabungan perumahan rakyat atau TAPERA di depan kampus Universitas Muhammadiyah Kota Makassar berlangsung ricuh. Saya ajak Anda menikmati momen liburan anak sekolah dengan bermain kendaraan listrik di alun-alun Kabupaten Pangkep. Diduga akibat korsleting listrik pada dispenser sebuah rumah mewah di kawasan Jalan Pangayoman, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar nyaris terbakar. Tebalnya asap membuat petugas damkar kesulitan menjangkau titik api dan harus menurunkan tim rescue dengan menggunakan tabung oksigen untuk memadamkan api. Kepanikan terjadi ketika asap tebal muncul dari lantai 2 sebuah rumah mewah di kawasan Jalan Pangayoman, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Senin sore. Penghuni rumah serta beberapa asisten rumah tangga yang panik langsung menyelamatkan diri dan mengevakuasi 3 mobil yang terparkir di garasi rumah. Petugas damkar Kota Makassar yang tiba di lokasi sempat kesulitan menjangkau titik api lantaran asap tebal yang menyengat. Petugas damkar pun menurunkan tim rescue yang dilengkapi dengan tabung oksigen untuk menjangkau titik api. Betul, jadi kita terkendala tadi asap. Asap ya Bang? Asap di lantai 2 mengepul. Makanya untuk teman-teman dari penyelamatan akses mau memadamkan di dalam sulit karena banyak asap. Selain itu Bang, ada saya lihat tadi itu seperti blower ya yang digunakan juga alatnya Bang. Oh iya, jadi kita minta bantuan dari Mako Damkar untuk bawakan blower karena akses ventilasi di atas tidak ada. Setelah berhasil menembus lantai 2 rumah, tim damkar langsung memadamkan api yang diduga berasal dari korsleting listrik pada dispenser dan kulkas. Api sempat menjalar ke plafon rumah. Beruntung, petugas damkar cepat tiba di lokasi sehingga api tidak merembet. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Kita ke informasi berikutnya, sejumlah lokasi di Kabupaten Pinrang mengalami erosi usai diterjang banjir kiriman. Akibatnya beberapa ruas jalan, permukiman warga, hingga areal persawahan terancam amblas. Di bawah jembatan bolong yang ada di Dusun Bajeng Kaluku, bongkahan tanah berjatuhan ke dasar sungai di Desa Bungi, Kecamatan Duam Panua, Kabupaten Pinrang, pasca dilanda banjir kiriman pada Senin kemarin. Akibat banjir kiriman dari Kabupaten Tanah Toraja dan Enrekang, akses jalan desa menuju persawahan ambrol hingga mengancam pemukiman warga. Banjir kiriman juga membuat ratusan hektar areal persawahan dan perkebunan yang ada di wilayah ini rusak. perkampungan dan juga perkuburan dan juga beberapa tempat ibadah seperti Masjid Bani Abdul Latif, kurang lebih 200 hektar lagi Pak. Dan itu terkikis terus tiap tahun pada saat terjadi banjir. Informasinya ada juga jalan Pak yang amblas kemarin Pak. Jalan yang terjadi adalah jalan tani yang ada di Dusun Bajeng Kaluku Desa Bungi itu sudah terputus Pak akibat banjir. Itu jalannya sudah mengalami abrasi akibat banjir besar kemarin, tanahnya sudah longsor, jatuh ke bawah. Ambruk semua. Jalan tani yang dengan lebar 4 meter itu merupakan akses utama petani mengangkut hasil pertanian ke wilayah pemukiman. Luapan air daripada sungai itu terkadang dampaknya ke pertanian dan menurun drastis hasil pertanian, begitu juga tambak. Karena terkadang di dalam setahun itu kadang 3 kali banjir kiriman dari sungai untuk pertanian. Jadi dianggap itu kadang gagal panen dampaknya air tersebut. Pemerintah Kecamatan Duam Panua telah melaporkan kondisi kerusakan jalan ke dinas terkait untuk segera mendapatkan perbaikan. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang.
Unjuk rasa mahasiswa yang menolak tabungan perumahan rakyat atau TAPERA di depan kampus Universitas Muhammadiyah Kota Makassar berlangsung ricuh. Kericuhan ini menyebabkan 1 orang polisi terluka. Kericuhan terjadi saat polisi mulai membubarkan paksa para pengunjuk rasa di depan kampus Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Polisi pun akhirnya menangkap sejumlah demonstran yang menolak untuk ditangkap. Bahkan 1 orang anggota Polri dari Polsek Rapocini terluka akibat perlawanan dari demonstran. Pun anggota tersebut yaitu Saudara Bribka Sulaiman Babin Kaptimas Kasih. Itu sampai bisa terluka itu seperti apa, Bang? Dia terluka karena dia tarik menarik sehingga anggota tersebut dibanting dan luka ditindis, lukanya jatuh ke belakang. Sebelumnya, unjuk rasa dilakukan oleh puluhan mahasiswa dari Aliansi Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia atau KAMRI. Mereka yang menolak kebijakan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Mahasiswa yang ditangkap kemudian dibawa ke Polrestabes Makassar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Raisa Bu melaporkan dari Kota Makassar. Informasi selanjutnya, seorang ibu Bayangkari melaporkan suaminya yang merupakan anggota polisi di Polda Sulawesi Selatan karena dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Anggota polisi itu dianggap telah menelantarkan istri dan 3 orang anaknya selama 4 tahun. Didampingi kuasa hukumnya, Wawan Nurrewa, seorang ibu Bayangkari bersama 3 orang anaknya, mendatangi Sentra Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Sulawesi Selatan dan bagian bidang Propam Polda Sulawesi Selatan di Kota Makassar Senin sore. Wanita ini melaporkan suaminya yang merupakan anggota polisi di unit narkoba atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, yakni penelantaran istri dan 3 orang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan SMP selama 4 tahun. Saya juga sudah melaporkan terkait tindak pidana penelantaran, kemudian dalam persoalan profesi. Ada kekerasan dalam rumah tangga? Tidak ada. Tapi masalahnya apa sebelumnya, Kak? Seperti apa yang klien tak? Klien saya ini tidak mengetahui apa yang menjadi problem. Hanya saja begitu suaminya ini selalu beralasan apa dan sebagainya, ada indikasi bahwa dia sudah memiliki istri simpanan di luar. Tapi sebelumnya pernah mengajukan cerai atau bagaimana? Belum. Menyikapi hal tersebut, Polda Sulawesi Selatan masih menunggu hasil pemeriksaan dari bagian Reskrim serta bidang Propam Polda Sulawesi Selatan. Itu akan kita proses. Dan nanti akan saya cek bagaimana kronologis dan duduk permasalahannya. Ini kasusnya apa, apakah benar terjadi KDRT atau tidak. Nanti kita nunggu hasil pemeriksaan dari Reskrim dan kalau itu anggota kepolisian kita nunggu hasil pemeriksaan dari Propam. Pasangan suami istri ini menikah sejak tahun 2009 lalu dan dikaruniai 3 orang anak. Di tengah berjalannya waktu, sang suami berubah. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, ia pun tak menafkahi istri dan menelantarkan ketiga orang anaknya hingga terancam putus sekolah. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar.